Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam firman Tuhan dengan judul Anda menerima hak kesulungan dalam Kristus. Yakobus 1 ayat 17-18 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah sebenarnya hak kesulungan dan artinya bagi hidup Kristen kita? Telah kita bahas sebelumnya bahwa di antara orang Yahudi, seperti halnya di antara bangsa-bangsa lain, anak sulung menerima hak-hak istimewa. Ia menempati tempat yang pertama setelah bapaknya dan semacam otoritas untuk mengarahkan adik-adiknya. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 43 ayat 33 dan Kejadian 37 ayat 21 dan seterusnya. Sebuah berkat istimewa yang diperuntukkan baginya pada saat kematian ayahnya. Anak sulung akan meneruskan peran sang ayah menjadi kepala keluarga. Anak sulung juga menerima dua bagian di antara bagian adik-adiknya dalam Ulangan 21 ayat 17, termasuk hak menjadi imam dalam keluarga apabila sang ayah telah meninggal dan adik-adiknya masih bersama-sama dengan dia dalam satu rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sebenarnya makna kesulungan ini bagi kekristenan kita? Pada prinsipnya, kesulungan mengacu kepada Kristus yang adalah yang sulung dari segala yang diciptakan dan yang sulung yang bangkit dari alam maut. Kolose 1:15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kita sudah membahas sebelumnya bahwa Yesus Kristus adalah yang utama dan yang pertama, yang sulung dari segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan dia juga Omega. Jadi makna kesulungan pada prinsipnya adalah Kristus sendiri. Dia juga yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Jadi kebangkitan Kristus memberi makna yang luar biasa kepada kita bahwa kalau Kristus sudah dibangkitkan dari kematian, kita juga yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengambil bagian dalam kesulungan Kristus. Dan itu sebabnya kita terjamin untuk bangkit bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus setiap orang percaya menerima warisannya sebagai anak sulung Allah. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus memahami dengan sungguh betapa luar biasanya hak kesulungan kita di dalam Kristus. Semua itu kita peroleh bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah semata-mata, pemilihan Allah semata-mata. Seperti tadi di Roma 8:29, semua orang yang dipilihnya, semua orang itu ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung, menjadi pembuka, menjadi kepala, menjadi pelopor, pengayom, pelindung bagi semua
adik-adiknya atau saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa engkau sudah mengalami Kristus dalam hidupmu melalui kelahiran baru. Karena hanya dengan cara itulah saudara bisa menikmati hak kesulungan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Nah, apa maknanya hak kesulungan ini bagi kita? Apa keuntungannya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita menerima warisan kesulungan itu, hak kesulungan itu di dalam Kristus Yesus. Setidaknya ada 4 hal yang ingin saya katakan dan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah warisan kita di dalam Kristus adalah kebangkitan, jaminan kebangkitan, dan jaminan hidup kekal. Kebangkitan Kristus adalah dasar utama kebangkitan kita pada waktu kedatangannya kali yang kedua. Ketika sangkakala berbunyi, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan dan akan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati adalah menjadi yang sulung, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang percaya kepada Yesus akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Seperti tulisan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yesus sudah naik ke sorga, sudah bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus menjamin dalam Yohanes 14 bahwa di mana dia berada, di situ pun saudara akan berada. Murid-muridnya akan berada, pengikutnya akan berada. Karena kita dengan Kristus tidak mungkin bisa terpisahkan, kecuali kita mengundurkan diri dari dia. Kita tidak dijamin jika kita mengundurkan diri. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita membangun kehidupan Kristen yang kuat, yang kokoh, yang berkualitas. Karena hidup kita sudah terjamin di dalam kekekalan bersama Kristus. Kesulungan kita atau hak kesulungan kita bukan merupakan hak yang terlepas dari Kristus. Hanya karena kesatuan kita dengan Kristuslah lewat baptisan, maka kita dapat disebut sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak sulung yang lamanya terdaftar di sorga. Itu tidak bisa terlepas dari persekutuan kita dengan Kristus. Jadi pastikan engkau tetap tinggal bersekutu erat dengan Kristus, seperti halnya carang dan pokok. Ibrani 12 ayat 23 katakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara bahwa engkau bukan hanya dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus sebagai yang sulung, tetapi namamu terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna, Ia menjamin bahwa hidup kita ada di dalam Dia, terjamin di dalam Dia, terdaftar di dalam sorga. Apakah saudara sudah terdaftar? Saudara akan terdaftar jika saudara sudah mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang kedua, menerima kesulungan dalam Kristus itu dengan menikmati karunia-karunia yang akan datang. Selama menantikan pemenuhan ini, Kristus yang telah bangkit hidup dalam hati umat orang percaya.
pengikutnya, murid-muridnya, saudara-saudaranya. Dalam Kristus yang telah bangkit, orang percaya mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Ibrani 6 ayat 5. Jadi kita menerima karunia-karunia. Karunia-karunia itu adalah karunia-karunia yang tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang spesial. Hanya orang-orang yang punya kesulungan, hak kesulungan di dalam Kristus Yesus. Karunia untuk menikmati pemerintahan Kristus 1000 tahun lamanya. Karunia untuk menikmati perjanjian-perjanjian Allah seumur hidup saudara di waktu-waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, ada jaminan perlindungan dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 3 dan 4 katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Selama saudara tinggal di dalam Kristus, hidup saudara terlindungi, hidup saudara terpagari, hidup saudara terpelihara di dalam Kristus Yesus. Dan ayat 4 katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, perhatikan baik, Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oh, itu suatu peristiwa yang luar biasa. Pernikahan anak domba Allah, kemuliaan yang disediakan. Rasul Paulus menulis, kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita tidak sebanding sama sekali dengan penderitaan yang kita alami. Kemuliaan itu adalah kemuliaan yang tak pernah ada di dalam hati dan pikiran kita, karena tidak terjangkau oleh hati kita dan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itulah kemuliaan yang luar biasa, melebihi daripada apa yang bisa kita pikirkan dan rasakan. Yang keempat, bahwa berkat-berkat rohani dalam sorga tersedia bagi mereka yang hidup menikmati hak kesulungan Kristus. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara adalah orang-orang istimewa, dan seharusnya tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kepanikan menghadapi segala situasi di depan kita. Kalau saudara perhatikan kisah-kisah para tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11, mereka begitu menderita. Ada yang dibakar, ada yang digergaji, ada yang ditenggelamkan, ada yang diseret dengan kuda sampai mati, ada yang dipenggal, ada yang digoreng, tetapi mereka tetap teguh. Karena apa? Segala berkat rohani yang luar biasa itu, mereka yakini bahwa itu sangat-sangat melebihi daripada apa yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami. Itulah hak kesulungan. Hak kesulungan tidak dapat diterima oleh semua orang, karena itu adalah kebodohan bagi mereka. Tapi hak kesulungan di dalam Kristus, itulah yang dipertahankan oleh tokoh-tokoh iman, sehingga berani menjadi syahid, berani mati, berani mengalami penderitaan dalam dunia sekarang ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? 2 Timotius 1 ayat 9 katakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia yang sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dia menyelamatkan saudara. Kalau Dia yang menyelamatkan saudara, tidak ada yang dapat menghalangi penyelamatan dari Dia, pencipta langit dan bumi, yang sulung dari segala yang ada. Dialah penguasa sorga, Dialah penguasa bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesulungan telah kita terima dalam Kristus sebagai anugerah, oleh karena iman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu hidup kita harus khusus hanya untuk Allah saja. Jika hidup Kristen kita tidak kudus bagi Allah atau khusus bagi Allah, itu berarti kita telah menyimpang dari kesulungan kita. Akibatnya kita akan mengalami nasib seperti Esau yang ditolak Tuhan.
Lukas 2:23 ditulis, dikatakan begini, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Kalau saudara telah ada di dalam Kristus, pastikan saudara hidup khusus untuk Allah. Ini namanya kudus untuk Allah. Apapun aktivitas hidupmu, tindakan-tindakanmu, seluruh hidupmu, roh, jiwa, dan tubuhmu adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Bagi Dialah semua kemuliaan dan kehormatan. Mengakhiri firman Tuhan ini, saya berharap kita semua menghargai kesulungan, hak kesulungan kita dalam Kristus. Seperti Ibrani 3:14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, beroleh hak kesulungan dalam Kristus, beroleh keistimewaan dalam Kristus, beroleh pemilihan dan anugerah Allah yang luar biasa di dalam Kristus, dan jaminan-jaminan kesulungan di dalam Kristus. Tapi perhatikan baik, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jangan mundur, tetap setia, tetap semangat, tetap konsisten. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin. Maha besar Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Semua yang telah mendengar firman, Tuhan melawat kami semua dan membawa kami untuk menghargai kesulungan, hak kesulungan yang kami peroleh dengan cuma-cuma oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Suatu keistimewaan, suatu penghormatan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam Kristus Yesus. Ajar kami untuk menghargai semua panggilan Allah, pilihan Allah, penentuan Allah atas kami. Biarlah kami tetap setia sampai kepada akhirnya. Kami tidak kehilangan hak kesulungan kami, tapi kami menikmati semua penyediaan, keistimewaan, hak-hak daripada kesulungan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan, membawa kami semakin kuat, berkomitmen di dalam Tuhan, semakin setia, walaupun banyak tantangan, persoalan, penderitaan akan kami alami di waktu-waktu yang akan datang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kami, pemelihara kami, penjaga kami, menuntun kami sampai pada akhirnya. Roh Kudus bimbing kami untuk sampai ke ujung jalan kami dengan sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin.